Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama saya Adit. Sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Pandawa 87. Sebelum kita lihat bis yang akan kita review, seperti biasa kita lihat-lihat dulu ada bus apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Hari ini kita langsung disambut oleh Jetbus 5 SHD milik PO Sinar Jaya. Wah, rilis lagi nih dari Karoseri Adi Putro, PO Sinar Jaya. Next, di sebelahnya ada satu unit Jetbus 5 MHD milik PO Melody Transport, satu perusahaan otobus yang bergerak di jasa bus pariwisata di daerah Jakarta, hadir dengan armada terbaru plus toilet, livery baru, sasis baru teman-teman. Sasisnya menggunakan Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Kalau yang Sinar Jaya, yang tadi Hino RM280 ABS ya teman-teman. Di sini kita bertemu lagi dengan Jetbus 5 SHD Double Glass Hino RM280 ABS. Ini saya belum tahu milik PO apa, warnanya biru teman-teman ya. Wah, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu nih, silakan jawab di kolom komentar ya. Di sebelahnya lagi-lagi PO City Trans ya, kita sudah tahu di kloter kedua ini ada 13 unit yang akan dirilis dari Karoseri Adi Putro. Mari kita nantikan rilisannya. Di sebelah ada Jetbus 5 MHD Single Glass. Ini dua-duanya milik PO Nyaman Holiday teman-teman. Perusahaan bus pariwisata yang garasinya ada di daerah Pekanbaru, tapi ownernya ini darah Minang dari Bukit Tinggi teman-teman. Hadir dengan dua unit terbaru nih. Wih, single glass semua lagi. Sasisnya Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4 ya. Kemudian di sebelah sini ada bus milik sekolah Tunas Muda. Hadir dengan bodi Jetbus 5 MD, medium bus buatan Karoseri Adi Putro. Kemudian ada Jetbus 5 SHD milik PO Breeze Trans Reborn. Ini semangat baru dari PO Breeze Trans teman-teman, yang hadir dengan sasis Hino RM280 ABS. Akan ada banyak yang dirilis dari Karoseri Adi Putro teman-teman, nggak cuma satu. Kemudian ini dia unit yang akan kita review di video hari ini, Jetbus 5 MHD Dream Coach milik PO Pandawa 87. Nah, ini adalah kloter kedua dari spesial armada satu dekade PO Pandawa 87. Kita tahu sudah 10 tahun lebih ya PO Pandawa 87 berkecimpung hadir di Indonesia untuk teman-teman ya melalui armada-armada terbaiknya, berkolaborasi dengan Karoseri Adi Putro. Nggak rasa ya teman-teman ya, dan udah banyak banget bis-bisnya. Teman-teman ada yang udah pernah naik PO Pandawa 87? Kalau udah pernah naik, boleh kasih testimoninya di kolom komentar video ini. Nah, untuk di ujung sini masih sama seperti di video sebelumnya teman-teman, ada dua unit Jetbus 5 SHD milik PO Solo Putra Makmur alias SPM Trans. Sasisnya Hino RM280 ABS, dan yes, ini dia bis-bis yang ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Setelah ini, kita akan langsung saja mereview unit PO Pandawa 87-nya. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. When I pull up to the spot, and I know that they talking here to blah blah blah. See the racks that I'm getting, Maserati off the lot. Now I can hear it talking in the top. I got something on my jacket, falling like a varsity. Ladies that was stacked, bitch, now I'm catching on. Beat me on me, hold my dope, hold my drop, my bill or two. Trimming cash, get a snatch, got it in my face. Like a couple years ago, this shit a miracle.
langsung saja kita review sleeper bus terbaru milik PO Pandawa 87 dengan nickname Sindoro. Ini bukan Sindoro nama PO lain ya teman-teman ya, ini adalah nickname alias julukan yang hampir di semua unit PO Pandawa 87 ada julukannya masing-masing. Bodinya Jetbus 5 MHD Dream Coach. Wah, ini udah nggak terhitung ya Dream Coach keberapa nih yang ada di PO Pandawa 87 karena ada banyak banget. Kita juga tahu di tahun 2024 ini Dream Coach khususnya di Jetbus 5 series meraih predikat Good Design Indonesia tahun 2024. Jadi selamat untuk PO Pandawa 87 dan PO-PO lainnya yang memiliki Jetbus 5 Dream Coach Series karena sudah diakui ya Good Design Indonesia 2024. Di bagian depan di sini, wah tampilannya kekinian ya. Ini walaupun bis yang elegan gitu ya, tetap tampil kekinian. Ada aksesoris LED RGB, ada running text juga. Dan di depannya ini benar-benar polos nih teman-teman. Nggak ada stiker nama PO-nya, hanya ada logo Mercedes-Benz sebagai lambang kenyamanan dan keamanan teman-teman saat naikin bis ini. Yes, benar banget. Bis ini ditopang oleh sasis Mercedes-Benz OH 1626L transmisi manual Euro 4. Jadi sudah ada fitur suspensi udara dan fitur anti-lock braking system yang menjamin kenyamanan dan keamanan teman-teman saat naikin bis ini. Kita lihat di sini juga ada stiker kesayangan kita yaitu Tafcode Dinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Benefitnya, kita dapat menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih panjang. Dibawa kemanapun ready, mau overland kapanpun ready. Kita punya anti karat. Kita buka pintu depannya, ini menggunakan model sliding dan langsung ya terpancar nih aura kemewahannya. Lighting atau pencahayaan yang ada di welcome areanya benar-benar mewah dan ada identitas khas dari PO Pandawa 87. Ada laser cut yang diukir menjadi motif wayang. Wih, khas banget nih di PO Pandawa 87. Dashboardnya dilapisi oleh leather atau kulit, ada wood panel dengan finishing yang glossy, tangganya full LED, jadi lebih safety untuk kita keluar masuk dari dalam bisnya. Kita tutup dulu, kemudian kita lihat bis ini langsung memakai velg aluminium ya. Kita tahu penggunaan velg aluminium ini mempunyai benefit, apalagi untuk kita nih sebagai penumpang ya. Karena kita juga sudah tahu ya bahwa velg aluminium ini mampu melepaskan panas dengan lebih baik daripada velg aslinya. Dengan dilepaskan panas itu yang lebih baik, maka sistem pengereman dari bus ini juga akan lebih baik teman-teman. Dan penggunaan velg aluminium ini juga diklaim mampu menghemat bahan bakar, memperpanjang umur pakai ban, dan menambah stabilitas bus saat dikendarai. Kenapa? Karena velg aluminium ini bobotnya lebih ringan daripada velg aslinya. Kita lihat di sini terpampang nyata tulisan bus pariwisata. Tapi ke depannya, wah ini sepertinya akan dijalankan di trayek antar kota, antar provinsi. Menarik nih teman-teman ya. Siapa tahu nanti kalau sudah jalan di trayek akap, kita akan coba unit ini. Kemudian di bagian sini ada bagasi 3 ruang teman-teman. Wah, ini saya suka banget ya. Bagasinya ini pakai bordes. Nah, benefitnya dengan pemakaian bordes ini, kita selain dapat kesan visual yang lebih baik, bagasinya ini juga lebih tahan terhadap goresan-goresan, dan pembersihan dari bagasinya juga akan lebih mudah sehingga menambah lifetime dari bagasinya. Ini kalau satu orang bawa satu koper ya, berarti totalnya ada 22 koper karena kapasitasnya 22 orang, bisa dimasukin semua ke sini kopernya tanpa takut bisnya akan kehilangan stabilitas. Jadi bisnya tuh nggak akan limbung-limbung ya, bisa tetap nyaman. Kita lanjut di sebelah sini, ban belakangnya velg aluminium juga. Kemudian di sini ada tangki AdBlue. Tadi saya sebutkan ya,
bus ini standar emisinya sudah Euro 4. Kenapa bisa Euro 4? Karena adanya AdBlue di sebelah sini. Nah, apa sih AdBlue? AdBlue adalah satu sistem cairan ya, yang terdiri dari urea dan air purifikasi. Dan AdBlue ini bekerja dengan sistem SCR alias Selective Catalytic Reduction. Cara kerjanya, si AdBlue ini akan disemprotkan ke gas hasil pembakaran mesin. Ketika disemprotkan, ureanya akan berubah menjadi amonia. Amonianya akan mengubah kadar NOx, suatu zat yang berbahaya bagi lingkungan, menjadi nitrogen dan air. Makanya bis ini bisa mencapai standar emisi Euro 4. AdBlue. Untuk penggunaan AdBlue ini biasanya hanya 5% dari penggunaan bahan bakar ya, teman-teman. Kita lihat di sebelah sini ada pintu belakang yang langsung ke arah toilet ya, sekaligus smoking area. Nanti kita akan lihat dari bagian dalam, teman-teman. Kemudian di sini belakangnya tampil polos. Ada identitas dari PO Pandawa 87, ada nomor yang bisa teman-teman hubungi untuk penyewaan PO Pandawa 87. Jangan sampai teman-teman kena modus penipuan yang lagi marak di Google Maps ya. Nomor-nomor palsu itu hati-hati, teman-teman. Seperti biasa di Jetbus 5 series ada kamera parkir, sensor parkir, diffuser, dan pelindung bumper. Untuk mesinnya ada di sebelah sini, teman-teman. Kita akan buka. Wah, ini dia. Kita tutup lagi. Mesinnya adalah mesin Mercedes-Benz dengan tipe OM906LA Euro 4, teman-teman. Jadi jangan sampai tertukar antara tipe sasis dan tipe mesin. Kita lihat dari bagian samping, teman-teman. Ini benar-benar lagi leluasa ya. Wah, kita bisa melihat bus ini dengan panjang 12 meter, tingginya 3,75 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Terpampang nyata logo Mercedes-Benz yang sangat besar. Dan di bagian tengahnya di sini ada pintu darurat. Jadi ini termasuk ke dalam fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Untuk liverinya simple, hanya ada warna biru yang khas dari PO Pandawa 87 dan khas dari karoseri Adiputro juga, teman-teman. Serta livery spesial 1 dekade PO Pandawa 87. Luar biasa. 1 dekade berarti 10 tahun, keluar 10 unit. Kita tahu 6 unit sudah dirilis dari karoseri Adiputro beberapa hari yang lalu dengan bodi Jetbus 5 HDD, bukan sleeper. Nah, selanjutnya nih ada 4 unit sleeper bus sisanya ya yang akan dirilis dari karoseri Adiputro. Tapi dirilisnya mungkin akan satu persatu ya, teman-teman. Ini dia, anniversary 1 dekade. Oke, kita udah puas banget mereview bagian eksteriornya. Habis ini kita akan langsung saja review bagian interiornya. Let's go! Ini dia interior sleeper bus terbaru milik PO Pandawa 87. Ciri khas Dream Coach milik PO Pandawa 87 di bagian antara ruang penumpang dan ruang driver tanpa pintu ya, teman-teman. Tenang saja, biasanya driver PO Pandawa 87 ini nggak akan ngerokok. Jadi sudah ada SOP di perusahaan PO Pandawa 87 supaya driver nggak ngerokok selama perjalanan. Kemudian ada TV di bagian tengah. Ini ukurannya 24 inci yang sudah terintegrasi dengan Android. Biasanya TV ini untuk hiburan ya. Tapi tenang aja, kalau misalnya teman-teman ngerasa, loh kok TV-nya di tengah? Kan nggak enak, kita kalau nonton kepalanya harus keluar dari kursi kita. Nggak gitu konsepnya ya. Ini sebagai hiburan utama, dan di setiap kursi ada TV lagi. Tapi bedanya ini TV-nya yang lebih kecil ya, ukuran 13 inci. Kita sering menyebutnya sebagai AVOD, alias Audio Video On Demand. Kita lihat di sini untuk kursi sleepernya berkapasitas 22 orang penumpang. Ada yang di bawah dan ada yang di atas. Untuk penomoran kursinya, teman-teman silakan perhatikan saya. Penomorannya ini sesuai dengan abjad ya, dan dicampur dengan huruf. Dari baris 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Nah, yang di baris
kanan, ya ini kita jelasin yang kanan dulu ya. Ini nomor 1A dan 1B sampai ke belakang ya. Jadi 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Ini di baris kanan. A untuk atas, B untuk bawah. Oke? Kemudian yang di baris kiri, ini 1C, 1D, 2C, 2D, 3C, 3D, 4C, 4D, 5C, 5D, teman-teman ya. Jadi C untuk di atas, D untuk di bawah. Jangan sampai keliru, teman-teman. Kemudian di bagian luarnya di sini ada tempat untuk naruh alas kaki. Sendal atau sepatu silakan ditaruh di sini supaya tertata ya, supaya gangnya ini clean gitu. Jadi bisa dilihat dengan sangat rapi. Kemudian untuk fasilitas keamanan ya sudah lengkap banget. Tenang aja. Ada APAR, yaitu alat pemadam api ringan yang ada di samping bangku driver. Kemudian ada jendela darurat yang terletak di bagian depan dan di bagian belakang. Terus ada palu darurat pemecah kaca di dalam biliknya. Dan ada pintu darurat di baris kanan bagian belakang tadi. Kita akan jalan lagi, lihat ke tengah teman-teman. Di sini saya mau memperlihatkan satu trik. Nah ini akan berubah warnanya yang tadinya biru menjadi merah. Yes, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini ada sensornya, jadi ketika kita masuk ke dalam, kemudian kita dekatkan organ tubuh kita, kaki ataupun tangan ke dekat sensornya ini, dia akan berubah warna sebagai penanda bahwa ada orang di dalam kursinya ini. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat ada fasilitas apa lagi di bagian belakang. Let's go, kita ke belakang. Ini dia bagian tengah ke arah belakang. Kita langsung disambut oleh jendela darurat di bagian belakang. Kemudian kita lanjut ke belakang lagi teman-teman. Untuk pintu daruratnya ada di sebelah sini. Jadi kalau mau mengakses pintu darurat di kursi nomor 6B ini ya teman-teman, 6 Bravo. Di bagian belakang di sini ada dispenser. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil air panas, kita tunjukin sedikit teman-teman. Di sini letaknya dispenser dari bis ini. Silakan teman-teman ambil air panasnya dengan cara tarik bagian warna putih dan merah, kemudian ditekan sambil tekan tombol yang bulat. Oke, kalau nggak ditekan bareng-bareng nggak akan keluar air panasnya ya. Kemudian jangan lupa dinyalakan tombol powernya. Kalau lampu warna merahnya masih nyala, tandanya airnya sedang dipanaskan. Kalau lampu warna merahnya sudah mati, air panasnya ready untuk bikin aneka macam seduhan. Kita turun lagi teman-teman. Kita lihat ke sebelah kiri. Nah, di sini ada smoking area sekaligus toilet. Kita masuk. Ini ada pintunya teman-teman. Kemudian toiletnya ada di sebelah kanan saya. Dan this is it, toiletnya. Ini toilet yang model upgrade-an ya teman-teman. Di atas standar ini ada kloset dengan model duduk. Tapi nggak boleh untuk BAB ya teman-teman. Toilet ini hanya boleh digunakan untuk buang air kecil dan penggunaan toilet hanya boleh digunakan saat bis berjalan. Oke, ada semprotan, kemudian ada keran, ada tempat tisu, ada cermin, dan ada ini apa istilahnya ya, flushernya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pakai toilet terus ditekan gitu flushernya. Seperti ini toiletnya. Kemudian untuk lampu toilet ada di kanan atas, dengan sangat mudah bisa kita jangkau. Smoking area ada di sini. Nanti mungkin akan disediakan asbak ya untuk kita ngudut-ngudut dengan leluasa di sini. Ini ada gordennya juga, kalau takut silau ya bisa dibuka seperti ini. Sekali lagi kita ingetin teman-teman ya, toilet hanya boleh digunakan saat bis berjalan. Saya sering banget nih nemuin kasus saat bisnya ini lagi berhenti. Paling simpel itu di terminal, biasanya di terminal Pulau Gebang, sambil nurunin penumpang gitu ya. Terus ada yang buang air kecil, itu kan langsung turun tuh teman-teman ya. Nah, kru bisnya itu dimarahin, drivernya disuruh ngepel gitu ya, disuruh siram sampai bener-bener nggak ada bau gitu. Wes, kasihan. Oke, toilet hanya boleh untuk buang air kecil dan saat bis berjalan.
Sekarang kita akan lihat gimana sih cara naik ke atas. Nah, kursi nomor 1C ini adalah kursi favorit saya, sekaligus kursi yang menjadi rekomendasi teman-teman kalau teman-teman masih kuat ya, masih sanggup untuk naik ke atas. Kalau teman-teman mungkin ada yang usia lanjut ya, atau mungkin lagi cedera kakinya, pilih saja yang di bawah karena enak ya, tinggal ngejatohin badan kita, dalam tanda kutip seperti itu ya teman-teman. Seperti biasa, kita akan copot dulu alas kaki kita, kemudian kita bisa masukkan ke sini seperti ini. Dan ada dua cara yang biasanya dipakai. Ada cara yang satu sisi seperti ini contohnya, tapi ini kayak lebih berat gitu loh untuk menopang tubuh kita seperti tadi. Ada yang dua sisi. Kalau saya biasanya dua sisi teman-teman, karena keberatan perut ya. Sisi yang pertama seperti ini, jadi menyilang ya, menyeberang gitu. Jadi kita harus minjem space area dari kursi yang ada di seberang kita. Kemudian seperti ini. Nah, gampang tau teman-teman. Sekarang kita akan review ada fasilitas apa saja di dalam bilik kursi nomor 1C ini. Let's go! Oke, teman-teman, seperti ini rasanya duduk di kursi nomor 1C. Wih, enak ya. Sleeper, jadi kita bisa rebahan full. Ini nggak perlu takut mentok karena cukup leluasa. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, kita bisa melihat ke arah driver. Jadi kita tahu nih di kecepatan berapa driver ini mengendarai bisnya. Dan yes, kalau misalnya teman-teman mau kesan privacy yang lebih baik ya, silakan saja dibentangkan gordennya seperti ini. Jadi sangat mudah dan ada cantolannya. Kalau misalnya teman-teman, nah nggak pengen gorden ini ketiup-tiup ya. Seperti ini posisi wenaknya. Kita langsung disambut oleh AVOD, audio video on demand, sudah terintegrasi dengan Android yang bisa kita gunakan untuk hiburan sepanjang perjalanan. Caranya lainnya tinggal sentuh bagian sini. AVOD-nya ini layar sentuh ya teman-teman, jadi jangan terlalu ditekan, nanti bisa merusak si AVOD-nya. Kita tunggu AVOD-nya selesai proses booting. Kita lihat fasilitas yang lain. Di sini ada palu darurat pemecah kaca, kemudian ada gorden lagi yang bisa dicantolkan dengan sangat mudah. Di bagian samping di sini ada cup holder, kemudian ada USB port charger tipe A dan tipe C. Nah, ini tipe A dan tipe C. Kemudian ada dua tombol yang bintik warna hitam. Yang warna hitam dengan anak panah mundur, ini untuk merebahkan kursi. Kemudian yang maju ini untuk menegakkan kursi. Nah, kalau yang bulat ini teman-teman ya, ini untuk mengaktifkan fitur kursi pijat. Jangan lupa pakai sabuk pengaman di setiap perjalanan kita supaya kita lebih safety. Kita akan muter dan melihat. Nah, ini perbedaannya ya. Ketika posisinya nyender maksimal seperti ini. Kemudian kita akan tegakkan seperti ini teman-teman. Dia pelan-pelan ya supaya awet. Nah, kelihatan ya bedanya ya teman-teman. Mantap, ini tegak banget nih teman-teman. Jadi kalau nggak mau ketiduran, ditegakin saja. Kemudian kita lihat di kursinya ada logo PO Pandawa 87. Detail desainnya cakep sih. Ada jahitan-jahitan juga nih ya. Waduh, mantap. Kita balik lagi ke belakang. Ini BTW saya jadi salah fokus ya sama unit Jetbus 5 MHD single glass milik PO Nyaman Holiday. Lanjut. Wah, ini benar-benar spek termewah sih karena ada soft touch di bagian sini. Ini dari Aldila soft touch-nya, very nice. Kemudian ada motif kayu. Di sebelah kanan kita di sini ada armrest untuk kursi. Kemudian gordennya bisa ditutup dengan sangat mudah. Dan ini dia AVOD-nya teman-teman. AVOD ini bisa kita putar ya, bisa kita majuin supaya lebih dekat dengan kita. Kemudian bisa diputar seperti ini secara horizontal. Bisa dihubungkan juga ke
headphone kita melalui jack 3,5 mm yang ada di samping ini. Kemudian untuk mainin AVOD-nya kita harus hubungkan dulu ke WiFi. Kita hubungin dulu ya ke WiFi milik saya. Nah, ini AVOD-nya sudah kita hubungkan ke koneksi mobile hotspot pribadi milik saya. Caranya tinggal sentuh setting, kemudian pilih network dan internet, kemudian pilih WiFi. Nanti silakan pilih mobile hotspot milik teman-teman sendiri ya. Kita ke home dan langsung disuguhkan oleh dua platform untuk nonton video. Bisa untuk YouTube, bisa untuk Netflix. Kita coba YouTube-nya teman-teman. Apakah software YouTube-nya sudah di-upgrade ya, di-update dari si pabrikan AVOD-nya ini. Oke, langsung bisa teman-teman. Nah, ini contohnya kita akan coba buka YouTube channel Adi Putro Official. Adi Putro langsung muncul teman-teman. Wih, ini dia video terbaru kita, PO Tunggal Jaya dengan julukan Kylo Ren. Keren ya. Kita akan coba play. Nah, seperti ini. Bisa buat nonton YouTube bro. Ini volumenya bisa kita naikkan seperti ini. Ya, suaranya lumayan ya teman-teman. Tapi kalau disetel nih ya, lagi perjalanan bisa mengganggu penumpang lainnya. Waduh, hancur guys. Oke, dihubungkan ke headset pribadi aja ya, supaya lebih private suaranya. YouTube udah berhasil, sudah bisa. Kita coba Netflix. Nah, ini kebetulan saya nggak punya akun Netflix. Yang jelas kita tes dulu nih, ada update software apa enggak. Netflix, satu platform yang bisa teman-teman gunakan untuk nonton drakor ya. Oke, ini newer version of application, harus diupdate dulu ya. Tapi di cancel juga bisa sih, cuma mungkin ada efek ke tampilan yang berbeda. Oke, bisa Netflixnya. Lagi-lagi saya ingatkan bisa dihubungkan ke headset kabel ya, dan kalau teman-teman punya TWS gitu ya, bisa dihubungkan juga lewat setting, kemudian cari connected device Bluetooth, bisa dihubungkan ke Bluetooth headset milik teman-teman pribadi. Wes, ready teman-teman. Nonton YouTube, chill, nonton Netflix sepanjang jalan, naik bus ini keren sih. Ini benar-benar bus pariwisata kelas atas ya. Sleeper bro, 22 kursi. Saya penasaran sih harga sewanya ini berapa ya, bisa mewah ini. Tapi kalau misalnya dijalankan di trayek Jakarta Banyuwangi, ini harganya ya sekitar 500 ribuan aja teman-teman, sampai 600 ribu. Silakan teman-teman coba kalau nanti sudah jalan di trayek antar kota, antar provinsi. Setahu saya di PO Pandawa 87 untuk Jetbus 5 Dream Coach sudah jalan di trayek dari Surabaya menuju ke Jakarta. Nanti kita akan coba tanya ke agennya ya teman-teman. Oke, ini dia interiornya dan segala fasilitas yang ada di kursi nomor 1C. Terima kasih banyak untuk PO Pandawa 87 atas kepercayaannya bersama dengan karoseri Adi Putro. Semoga laris terus dan semoga bisa ketemu lagi di rilisan selanjutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adi Putro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adi Putro ya teman-teman. Persiapan rilis teman-teman. Di sini juga sudah hadir Mas Radit. Woi, halo Mas Radit. Oke. Sehat Mas? Ya, Mas Radit, agen PO Pandawa 87. Daerah mana? Banyuwangi. Banyuwangi sama Surabaya. Wis, Mas Radit info. Untuk Jetbus 5 Dream Coach Ya. yang di trayek akap dari rute mana ke mana, Mas? Yang Jetbus 5 yang terbaru dari Pasuruan, Surabaya ke Pasar Kemis. Pasar Kemis. Ya. Wis, mantap. Roma Ini nanti sama Madinah. Roma sama Madinah. Yang Oke. baru, yang Nah. ini yang mau dirilis.
tunggu aja. Oke, Kejutan siap Mas ini. Radit. Thank you Tapi Mas. kalau misalnya bilangin sekarang kan nggak kejutan. Oh iya, benar. Biar ada penasaran dulu. Betul. Thank you Mas. Semoga Oke, rame terus siap. penumpangnya. Oke, siap. Kalau mau pesan tiket Bisa kemana nih? Nomor saya Ah. 0811 0811 34 34 200 200 87. 87. Oke, Oke. yuk cus Siap. kita keluar Udah, prosesi udah. rilis. Oke.